يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid ini dan dilanjutkan untuk melaksanakan kajian rutin, kajian ilmu insyaallah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dalam mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang disabdakannya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimurkai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan kesempatan pada kali ini untuk memberikan tausiah, yang mana pada kali ini saya mencoba untuk memberikan salah satu bab meningkatkan kualitas amal-amal saleh, di mana rujukannya itu dari kitab Amalan Sunnah Setahun menurut Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang mudah-mudahan insyaallah saya bisa hanya bisa membaca yang mudah-mudahan bisa diterima dan diamalkan bagi kita semua dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelumnya kenapa kita harus meningkatkan kualitas amal-amal soleh? Kira-kira apa, Pak? Kenapa kita harus meningkatkan kualitas amal-amal soleh kita? Asal? Iya, salah satu boleh. Itu kewajiban seorang muslim untuk meningkatkan amal-amal soleh. Tapi yang paling utama adalah untuk meningkatkan derajat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita harus meningkatkan kualitas amal kita? Agar derajat pahala kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan salah satu tujuan kita meningkatkan kualitas amal kita. Di buku ini ada 4 poin yang akan saya bacakan mengenai apa saja hal-hal agar untuk meningkatkan kualitas amal-amal saleh. Poin pertama yaitu mengerjakan amal saleh atau ibadah sesuai dengan sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjalankan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan suatu amalan, serta menunaikannya menurut tata cara yang disyariatkan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberi definisi atas ittiba yang mengatakan ayyaf'ala islama wa'ala 'alal wajhil ladzi fa'ala, yang artinya yaitu mengerjakannya seperti yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut cara yang dilakukan beliau.
Jadi seseorang wajib mengerjakan suatu ritual amalan dengan cara ittiba, meneladani Rasulullah SAW, dan ini adalah syarat diterimanya amal ibadah setiap umat muslim dan muslimah. Jadi kita harus ittiba dalam mengerjakan ibadah, itu harus ittiba pada Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita kerjakan. Semuanya sebagai apa? Berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW. Tapi rukun pertamanya apa? Adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ittiba tidak cukup, tapi ada rukun utama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ikhlas, ibadah tidak ada gunanya. Kita sudah mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah yang disebutkan Rasulullah SAW, tetapi tidak ada ikhlas di dalamnya, pahalanya kurang, tidak sempurna, bahkan tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ketika kita mengerjakan sesuatu ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak ada sesuai anjuran dari Rasulullah SAW, dikhawatirkan tidak diterimanya amal suatu amal. Karena ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Untuk itu, maka dengan semakin dekatnya seorang hamba mengerjakan suatu amal dengan sunnah Nabi SAW, maka pahala yang akan diraihnya pun akan semakin besar. Jadi semakin kita mengerjakan suatu amal dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalannya, derajatnya, pahalanya akan berbeda dengan ibadah yang kita kerjakan tanpa amal. Contoh, kita mengerjakan sholat. Kita mengerjakan sholat, gerakan-gerakannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Itu berbeda pahalanya ketika kita mengerjakan sholat dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Memilih amalan yang paling utama dan yang paling utama. Itu memilih amalan yang paling utama dan paling penting. Jadi setiap muslim tentunya ingin amal ibadahnya bernilai lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, setiap muslim harus mampu memilah dan mengelompokkan amalan-amalan berdasar yang paling penting hingga yang penting, yang paling utama hingga yang utama, sehingga ia tidak terluput dari amalan yang lebih utama karena sibuk mengerjakan amalan-amalan yang lain. Jadi amalan yang wajib itu lebih utama dari amalan-amalan yang sunnah atau nafilah atau tatabbu, dan menunjukkan menaikkan amalan-amalan yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam firman-Nya, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma taradtu 'alaihi wa ma jazlu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta al-hisab. Itu yang artinya, barang siapa memusuhi waliku, maka aku telah mengumandangkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Hambaku tidak hentinya mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dari sabda Rasulullah tersebut, menjelaskan bahwa dapat diambil faedah dari intinya bahwa menunjukkan kewajiban adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan wajib adalah amalan yang lebih dicintai dari Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan sunnah. Kita juga bagus, tapi wajib lebih utama. Sebagai contoh, ketika kita sholat waktu kita mengerjakan sholat, sebelumnya kita mengerjakan sholat sunnah ya. Kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah di rakaat pertama dan rakaat kedua, tiba-tiba iqamah sedang berkumandang. Apa yang harus dilakukan? Meneruskan sholat sunnah atau berhenti? Yang harus diwajibkan adalah mendahulukan kewajiban dibandingkan sunnah, yaitu berhenti sholat sunnah apa? Lalu menaikkan sholat wajib. Karena sholat wajib atau kewajiban lebih utama daripada yang sunnah. Salah satu contoh. Contoh lain apa? Ketika kita sedang sholat
fardu di suatu masjid misalnya, kita mengerjakan sholat fardu sebelum masjid, setelah sholat fardu biasanya mungkin kita mengerjakan baca Al-Quran berapa lembar, dua lembar atau halaman. Ketika baru setengah halaman, ternyata di masjid tersebut diadakan majelis ta'lim seperti universitasnya. Apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan baca Al-Quran atau mengikuti majelis ta'lim? Sebaiknya mengikuti majelis ta'lim karena nilai pahalanya jauh lebih besar. Masya Allah, kita baca Al-Quran itu pahalanya besar. Satu ayat memiliki satu huruf memiliki satu kebaikan. Alif lam mim adalah 3 huruf. Berarti alif lam mim memiliki 3 huruf kebaikan. Masya Allah, sangat besar sekali. Namun ketika kita mengambil ilmu, kita mengikuti majelis ilmu, pahalanya lebih jauh lebih besar ketika kita baca Al-Quran. Karena itu kita harus bisa memilah mana yang paling utama dan mana yang utama, mana yang paling penting dan mana yang penting. Dalam agar kualitas amalan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala kita, derajat kita lebih tinggi di sisi Allah. Yaitu dengan cara memilih amalan yang paling utama dan paling. Itu adalah poin kedua. Poin ketiga apa? Poin ketiga yaitu memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan. Itu dengan memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan. Seorang muslim yang ingin meraih ganjaran pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan yang dikerjakannya harus mengetahui dan menjaga waktu-waktunya yang terdapat utamanya padanya untuk suatu amalan tersebut. Sebagai contoh pertama dan poin ketiga yaitu adalah menunaikan sholat wajib di waktu berjamaah di masjid di awal waktunya bagi laki-laki ya. Jadi untuk laki-laki wajibnya menunaikan sholat wajib di masjid karena lebih utama di masjid. Sedangkan akhwat sebaiknya di rumah karena lebih afdalnya di rumah, pahalanya lebih besar di rumah. Karena itu hukum sholat berjamaah bagi laki-laki ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan sunnahnya itu sunnah yang mendekati wajib yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin waktu perempuan laki-laki untuk melakukan sholat berjamaah. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a al-nida'a wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhri." Yang artinya, barang siapa mendengarkan azan kemudian tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya. Maksudnya, salatnya tidak sempurna kecuali karena ada uzur. Jadi ketika ada uzur, boleh kita tidak mengerjakan salat di masjid karena sakit, karena hujan deras atau sebagainya, ada uzur di dalam, boleh kita sedang berjamaah. Dan pahalanya bagaimana? Ketika kita senantiasa mengerjakan sholat fardu di masjid, ketika ada uzur, pahalanya tetap sama seperti kita mengerjakan sholat fardu di masjid. Nah, terutama seperti orang yang senantiasa mengerjakan sholat yang kebiasaan di masjid, ketika ada uzur tidak sholat di rumah, pahalanya sama dengan kita mengerjakan sholat fardu di masjid. Jika ada uzur pada waktu itu. Dan juga ditujukan atas kerasnya kuburan para sahabat radhiyallahu anhum yang terkandung dalam ucapan sahabat Abdullah bin Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walau qad ra'aytuna wa ma yataqallabu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemudahan. Jadi di zaman sahabat ada orang munafik yang pura-pura sholat padahal ingin dipuji dari teman-temannya.
Jadi pada zaman para sahabat itu ada orang munafik yang meninggalkan sholat berjamaah. Kalau datang waktu subuh dan isya, mereka enggan untuk hadir sholat berjamaah di masjid karena keadaan pada waktu itu gelap, maka berbeda dengan sholat yang dilakukan di siang hari. Mereka ikut berjamaah karena dia. Jadi ketika waktu subuh dan isya ada beberapa para munafik yang tidak mau mengerjakannya. Apa utamanya sholat berjamaah? Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat." Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat. Jadi utamanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Karena itu mengerjakan sholat wajib berjamaah pada waktunya, utamanya akan mendatangkan ganjaran pahala yang jauh lebih besar daripada mengerjakannya di luar waktu. Jadi ketika kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid, bagaimana mendapatkan derajat 27 derajat dibandingkan sholat wajib di rumah. Bagaikan sholat berjamaah di masjid seperti kita berlari kencang, sedangkan sholat sendirian di rumah seperti kita jalan kaki. Orang yang jalan kaki tidak mungkin melewati orang yang lari kencang. Karena itu pahalanya lebih besar, jauh lebih besar ketika kita melakukan sholat berjamaah di bawah di masjid. Dalam contoh poin ketiga. Contoh yang lain adalah amalan yang lain adalah dengan membaca zikir di pagi hari dan petang hari. Jadi dengan membaca zikir pagi hari dan petang hari. Hadisnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "La an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min salatil adati hatta tadlu'a syamsu habu ilayya min an utiqa arba'ata min walidin Ismail wala an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghuba syamsu habu ilayya min an utiqa arba'ah." Artinya apa? Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai subuh hingga terbit matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai sholat asar sampai terbenam matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Jadi zikir pagi dan zikir petang itu harus dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena derajatnya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melebihi ketika kita memerdekakan 4 orang budak. Kira-kira berapa memerdekakan 1 orang budak, Pak? Mahal sekali kalau zaman dulu ya. Nah itu derajat orang yang membaca zikir pagi dan petang itu derajat sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilah sangat besar sekali ketika kita terbiasa membaca zikir pagi dan petang. Zikirnya apa? Banyak zikirnya. Kita bisa lihat di buku-buku panduan zikir pagi dan petang. Itu meskipun agak banyak, tapi ketika kita coba terbiasa, insya Allah kita sangat ringan sekali dalam membacanya. Tapi fadilahnya sangat besar sekali. Mungkin butuh waktu 5-10 menit ya untuk membacakan zikir pagi dan petang. Tapi fadilahnya Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari itu. Bahkan ada salah satu zikirnya ketika kita mati setelah membaca zikir itu, jannah adalah hadiah insya Allah. Nah, untuk itu kita dianjurkan untuk membaca zikir di pagi dan petang karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kapan waktu yang terbaik untuk membaca zikir di pagi hari adalah setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Yaitu zikir di pagi hari adalah antara sholat subuh hingga terbit matahari. Dan adapun waktu yang terbaik untuk membaca zikir di petang adalah setelah sholat asar hingga waktu maghrib.
Maka seorang muslim yang ingin meraih ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seharusnya memanfaatkan waktu tersebut untuk berzikir mau pagi maupun sore supaya kita terluput dari pahala yang begitu besar. Itu marilah kita sama-sama menunaikan satu anjuran dari Rasulullah untuk berzikir pagi dan petang. Contoh yang lain dari poin ketiga, yaitu berdiam diri untuk zikrullah hingga matahari meninggi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Yang biasa kita kerjakan Pak, insya Allah setiap Sabtu pagi nih, Bapak. Kemudian untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah matahari terbit. Ini adalah suatu amalan ringan yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta tadlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atayn kanat lahu kajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sama." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga matahari, setelah itu ia bersolat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah. Perawi itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sempurna. Ada pahala haji dan umrah ketika melakukan ibadah. Masya Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh amal yang ringan namun berpahala besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya setiap muslim dan muslimah untuk mencermati dan mengerjakan amalan tersebut untuk dapat meraih ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu contoh-contoh ibadah-ibadah yang pekerjaannya sebentar tetapi pahala luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan poin terakhir yaitu dengan beramal secara sederhana namun terus menerus. Hadisnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habul a'mal ila Allah taala wa qalb. Artinya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau pun berjawab, adwa'uhu wa inqal. Amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Jadi amalan yang sedikit tapi dikerjakan terus-menerus itu pahalanya Allah lebih cintai dibandingkan ibadah yang besar tapi hanya sekali. Contoh kita mengerjakan baca Al-Quran 1 juz, tapi besoknya tidak mengerjakan, baru bulan depan baru mengerjakan 1 juz lagi. Lebih baik kita mengerjakan membaca Al-Quran 1 hari 1 halaman atau 1 hari 1 ayat, tapi terus gitu terus menerus setiap hari. Itu Allah lebih cintai. Meskipun sedikit tapi terus menerus. Dari hadis tersebut menjelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan meraih kecintaannya adalah dengan mengerjakan amalan secara kontinu meskipun sedikit. Ini adalah jalan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh yang paling mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ibadah beliau adalah Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istrinya sendiri mengatakan seperti itu. Hadisnya apa? Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat, bagaimanakah amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu? Lalu Aisyah pun menjawab, la kana amaluhu dima wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yastati'. Artinya beliau tidak mengkhususkan hari tertentu,
Amal beliau adalah sederhana, tetapi tetap terus. Dan siapa di antara kalian yang sanggup melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, itulah amalan yang sederhana, namun terus itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, marilah kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Jadi itulah isi-isi ya, catatan yang harus kita amalkan itu bagaimana untuk meningkatkan kualitas amal ibadah, amal soleh kita. Yang pertama adalah dikerjakan sesuai dengan sunnah, yaitu dengan ittiba dari Rasulullah SAW, dan dikerjakan dengan ikhlas kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, poin kedua itu dengan memilih amalan yang paling utama dan yang paling penting. Dan yang ketiga, memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan, seperti mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid untuk laki-laki, membaca zikir pagi dan petang, berdiam diri zikrullah hingga matahari terbit, hingga lalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Terus poin keempat adalah beramal secara sederhana namun terus-menerus, jangan berhenti, terus lanjut. Kecil sedikit tapi terus menerus istiqomah. Dan itulah insya Allah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan ilmu yang rempah-rempah ini ya. Sedikit ini mudah-mudahan bisa diamalkan bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri yang masih belum istiqomah ya Pak. Dan Allah alam bisawab, saya akhiri dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan, sedikit terbata-bata. Sejujurnya kekurangan itu dari diri saya sendiri, dan kebenaran itu malah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya bersyukur kepada Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari awal sampai tadi di akhir Pak Tommy, alhamdulillah kita semua bisa banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Namun kalau boleh request Pak Tommy, porsinya ditambah. Ini udah ada pembukaan, udah ada hidangan utama dan penutup. Ya, alhamdulillah. Tadi diurai dan disampaikan oleh Ustadz Tommy bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan. Bagi saya pribadi, di kajian yang disampaikan oleh Ustadz Tommy ini, bagaimana kita bisa segala sesuatu ada keterbatasan dari waktu dan lain-lain. Namun yang tadi disampaikan, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu apabila dilakukan tepat pada waktunya, tahu ilmunya, tahu caranya, maka akan bisa mendapatkan atau meningkatkan kualitas terkait hal-hal yang dilakukan. Sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai ilmu yang tadi Pak Tommy sampaikan ya, mengenai tips dan trik bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah, sama halnya seperti kita suatu ilmu bisa bermanfaat bagi kita untuk semuanya. Contohnya yang saya bisa angkat yang tadi Pak Tommy sampaikan adalah mengenai bagaimana ibadah kita bisa kualitasnya meningkat dengan kita tahu skala prioritas. Bagaimana ibadah kita bisa meningkat secara kualitas dan kuantitas apabila dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus. Dan hal-hal ini semoga kita bisa aplikasikan, bisa amalkan, sehingga kedepannya secara kuantitas maupun kualitas ibadah kita bisa meningkatkan kualitas amalan, sehingga bisa meningkatkan pahala kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menambah kajian di pagi hari ini, saya persilakan kepada Ustadz Bahan, kemudian ada Ustadz Endar untuk menambahkan perspektif mengenai kajian ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz untuk waktu dan yang dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bobi yang telah menyampaikan hal-hal penting ya terkait amalan kita sehari-hari. Betul seperti yang beliau sampaikan bahwa kualitas ibadah kita itu semakin kita tua maka harus semakin tinggi kualitasnya ya. Jadi harus istilahnya itu high quality control. Jadi dalam istilah jaminan mutu ibadah kita itu harus high quality control. Jadi kontrol mutunya, kendali mutunya harus betul-betul tinggi ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beliau sendiri bahwa pertama amal-amalan kita itu yang harus dilakukan adalah sesuai dengan yang dianjurkan, yang dicontohkan terutama pada Quran dan hadis. Makanya ada istilah segala sesuatu ibadah itu tidak akan menjadi nilai ibadah kalau kita tidak menjalankannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan syarat yang kedua adalah harus tentu saja, jadi memang syarat untuk diterimanya sebuah amal itu kan banyak yang sebelumnya ya. Di antaranya harus ada ilmu. Kedua adalah ikhlas. Nah ini juga kadang susah ya. Jadi kita sudah capek-capek beramal, tapi kadang-kadang ibadah kita itu nyari ikhlasnya susah. Kayak saya gini, kalau godaan saya jadi sholat, kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau saya datang ke sini, masa ketua DKM nggak berjamaah gitu. Ketua DKM nggak berjamaah itu merusak ikhlas. Padahal mau jadi ketua DKM atau tidak, ya ke masjid itu jalan aja. Bahkan ada, kalau nggak salah saya nggak kurang tahu redaksi hadisnya, tapi suatu amalan ibadah yang kita tidak lakukan karena takut disebut tidak ikhlas juga itu juga bahaya katanya. Jadi kita harus mengalir aja, harus cair. Kalau kata Bruce Lee harus you have to be formless, you have to be shapeless. Jadi kamu itu harus tidak berbentuk, kamu itu harus tidak berwujud. Maksudnya harus cair aja gitu. Jangan segala sesuatu itu ada sesuatu yang dituju karena bukan Allahnya. Jadi kita harus lillahi ta'ala, harus ridho. Jadi kata kuncinya seperti yang sampaikan Pak Tomit adalah dengan ilmu, dengan ikhlas. Kalau kita kadang-kadang ya nggak salah juga, kadang-kadang kita mengejar adalah kuantitas. Kayak taraweh dari masuki bulan Ramadan dan sebentar lagi itu di beberapa daerah kan ada yang ngejar target yang pengen mencapai 23 lebih tapi dengan cara memakai pendekatan kayak Valentino Rossi gitu. Dalam waktu sekian menit gitu ya, dipacu agar bisa mencapai 23. Jadi kata kuncinya adalah kualitas. Jadi sudah ada salah satu ayat yang mengatakan ahsanu amala, bukan ahsanu amala tapi ahsanu amala. Jadi yang terbaik amalnya, bukan yang paling baik amalnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita menjadi high quality ya, berdasarkan ilmu dan juga keikhlasannya harus kita sama-sama perhatikan agar ibadah kita itu sampai atau diterima menjadi alasan Allah berikan pahala. Walaupun betul ya kalau kita kembali kepada ajaran agama yang paling dalam itu sebanyak apapun ibadah kita itu tidak akan pernah bisa menggantikan atau membayar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan yang paling besar. Jadi kita jangan merasa pede udah beramal puluhan tahun sekian banyak datang kepada Allah dengan pede, ya Allah aku punya segudang amal, aku beli surgamu. Kan bisa gitu. Jadi gimana? Tidak bisa dengan cara seperti itu. Jadi harus lillahi ta'ala, harus ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah ketakwaan. Karena pahala sebesar apapun kita tidak akan bisa membeli surganya Allah kalau Allah tidak ridho kepada kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Sebetulnya yang disampaikan oleh Ustaz Tommy sudah sangat pas, sudah sangat cocok ya. Karena ada jeda waktu sedikit, jadi saya coba bukan nambahin ya tapi memperkuat saja, strengthen gitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf, bila lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.